kita akan belajar mengenai struktur biji yang matang. Seperti yang sudah kita ketahui, biji itu adalah salah satu alat reproduksi bagi tumbuhan ya. Jadi kalau pertumbuhan pasti dia akan menghasilkan biji untuk tumbuhan yang berupa Anthophyta atau tumbuhan yang menghasilkan bunga ya. Nah, biji yang matang itu mengandung embrio ya, yang mengandung embrio yang dikelilingi oleh kotiledon dan endosperma ya. Tapi endosperma enggak semuanya ya. Endosperma itu hanya dihasilkan oleh tumbuhan yang mengalami pembuahan ganda ya. Seperti contohnya adalah angiosperma, dia melakukan pembuahan ganda sehingga menghasilkan endosperma ya. Jadi biji yang matang dia mengandung embrio yang dikelilingi kotiledon, endosperma atau kedua-duanya ya. Oke. Nah, biji yang matang itu atau yang disebut dengan ovulum ya, itu terdapat dua bagian utama yang paling penting, yaitu yang pertama adalah kulitnya ya. Oke. Yang kedua pasti adalah embrio ya. Nah, kulitnya itu digunakan untuk melindungi embrio ya. Oke, sekarang kita masuk ke embrionya saja ya. Embrionya itu dia berasal dari telur atau ovum yang dibuahi oleh inti generatif. Nah, kalian lihat bagian-bagian embrio ya. Yang paling bawah sini itu adalah radikula atau akar embrio. Nantinya akan berubah menjadi akar ya. Kemudian oh iya lupa, pada monokotil radikula ini akan diselubungi oleh yang namanya koleoriza atau seludang akar ya. Pada dikotil enggak. Kemudian yang di atasnya dari radikula ini adalah batang embrio atau kaulus ya. Nah, batang embrio ini ada dua, yaitu yang bagian bawah yang dekat dengan radikula itu adalah hipokotil, nanti dia akan menjadi batang bawah ya. Dan atasnya ini ya, yang ini atasnya itu adalah epikotil, nanti dia akan menjadi batang atas. Oke. Nah, yang paling ujung ini itu adalah plumula ya. Nah, atau daun embrio ya. Inilah nanti yang akan menjadi daun ya. Nah, yang mengelilingi embrio ini itu adalah kotiledon ya. Kotiledon ini menyuplai sumber makanan sebelum munculnya daun pertama ya. Jadi itulah struktur biji yang matang yang siap untuk berkecambah atau tumbuh tunas baru. Oke, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan pasti tidak lepas dari proses yang namanya perkecambahan. Perkecambahan itu apa sih? Ya, sama nggak dengan kecambah? Yang sayuran yang kita sering makan ya, apalagi kalau dimasukkan ke dalam tahu goreng, enak itu ya. Nah, jadi memang ada hubungannya antara perkecambahan dengan sayuran kecambah ya. Oke. Perkecambahan itu sendiri adalah proses tumbuhnya tunas pada biji. Nah, kecambah itu adalah termasuk salah satu proses perkecambahan, biasanya pada kacang hijau ya. Kalian juga waktu SMP dan SMA pasti sudah mempelajari hal ini ya. Jadi kalian pasti disuruh oleh guru kalian untuk melihat proses pertumbuhan, dan yang paling gampang itu adalah pada kacang hijau ya. Nah, jadi kalau tumbuhnya tunas pada biji berarti itu adalah proses perkecambahan. Nah, proses perkecambahan sendiri itu ada dua faktor yang mempengaruhinya ya, yaitu kematangan biji pastinya ya. Jadi biji itu sudah matang atau belum ya, karena kalau biji yang belum matang kita
kita melakukan proses percambahan, dia akan tidak muncul tunas tersebut pada biji. Karena itu biasanya kalau kita mau mengetahui apakah biji itu sudah masak atau tidak, kita bisa merendamnya di dalam air ya. Jadi kalau biji yang tidak bagus ya, maka dianya akan mengapung di air. Biji yang tenggelam itu biji yang bagus dan digunakan untuk proses perkecambahan ya. Kemudian juga ukuran biji ya, kemudian dormansi. Nanti dormansi ini masa istirahat biji ya. Jadi kalau dia berkecambah berarti masa dormansinya sudah habis ya. Nah, faktor eksternal yang mempengaruhi perkecambahan itu pastinya adalah air ya, pasti ya. Karena air inilah yang proses yang sangat penting dalam proses perkecambahan. Kemudian suhu, oksigen, dan cahaya matahari. Ya, nah kita lihat prosesnya. Bagaimana sih prosesnya terjadi perkecambahan ya? Jadi kalau kita menaburkan biji di tanah itu pasti ada beberapa yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru, tapi biasanya kita tidak bisa melihat prosesnya. Nah, biasanya kita melihat prosesnya melalui biji yang kita taruh di dalam kapas ya. Jadi kita kelihatan proses pertumbuhannya. Jadi pertama kita masukkan biji tersebut ke dalam air ya, karena itulah proses pertama yang harus terjadi. Itu namanya proses imibisi ya. Jadi masuknya air ke dalam biji itu penting banget dalam proses perkecambahan ya. Nah, untuk apa air ini? Air ini nanti akan memicu aktifnya hormon giberelin ya. Jadi hormon yang dibutuhkan pada proses perkecambahan itu adalah hormon giberelin ya. Nah, kita udah belajar mengenai hormon giberelin di slide sebelumnya ya. Jadi hormon giberelin ini dia merangsang pembentukan enzim amilase ya, sehingga enzim amilase itu nanti akan memecah senyawa amilum atau zat pati pada endosperma ya, sehingga menjadi glukosa. Jadi zat amilum atau senyawa patinya itu akan berubah menjadi glukosa atau gula. Nah, gula inilah yang akan menjadi sumber energi pada proses pertumbuhan dan perkecambahan ya. Jadi yang kedua, air memicu aktifnya hormon giberelin. Nanti hormon giberelin akan menginduksi aktivitas enzim amilase ya. Nah, enzim amilase inilah yang akan mengubah amilum atau zat pati tadi menjadi gula ya. Pada endosperma kan kalian udah tahu ya, endosperma itu adalah cadangan makanan pada biji ya. Oke. Nah, nanti gula akan digunakan sebagai energi untuk pertumbuhan embrio ya. Itu jadi proses daripada perkecambahan. Sekarang kita akan belajar mengenai jenis-jenis perkecambahan. Kalian kan udah tahu ya kalau proses perkecambahan itu apa sih perkecambahan ya. Sekarang jenis-jenisnya. Nah, umumnya terdapat dua tipe perkecambahan, yaitu epigeal dan hipogeal ya. Nah, masih ada yang lain sih sebenarnya perkecambahan, misalkan contohnya semi hipogeal, vivipari, dan lain-lain sebagainya ya. Tapi pada umumnya itu cuma ada dua jenis perkecambahan. Yang pertama itu adalah epigeal ya. Nah, kalian gampang ngapalinya ya. Epi itu di atas ya, geo itu bumi atau tanah. Jadi ada yang muncul ke atas tanah ya. Nah, apa yang muncul? Yang muncul itu adalah kotiledon ya. Kotiledon kalian udah tahu kan di struktur biji yang matang ya. Nah, jadi pada percambahan hipogeal nanti hipokotilnya yang memanjang. Jadi agak kebalik ya. Jadi epigeal, hipokotilnya yang memanjang. Kemudian kotiledonnya muncul ke permukaan tanah ya. Jadi seperti ini prosesnya, lihat gambar kalian ya. Jadi radikula yang muncul pertama kali itu nanti dia akan membentuk hipokotil.
Kemudian hipokotil memanjang, nih kalian lihat ya, hipokotil memanjang, kemudian dia akan membentuk loop seperti ini ya. Kemudian dia akan mengangkat kotiledon muncul ke permukaan tanah. Ya, nah kotiledon yang sudah ada di permukaan tanah, dia nanti akan membentuk daun. Ya, nah keuntungannya apa pada percambahan epigel? Yaitu kotiledon yang muncul itu akan bisa dengan segera melakukan fotosintesis ya, sehingga bisa menyediakan energi untuk pertumbuhan selanjutnya. Oke, itu keuntungan dari perkecambahan epigel. Nah, tumbuhan apa saja sih yang biasa melakukan perkecambahan epigel? Ya, pastinya gimnosperma ya, atau tumbuhan biji terbuka. Kemudian angiosperma khususnya yang dikotil nih ya, yaitu kelas Euphorbiaceae ya, itu getah-getahan, contohnya jarak ya. Kemudian Myrtaceae itu jambu-jambuan, semua jambu ya. Kemudian Leguminosae kacang-kacangan, jadi kacang hijau ya, itu kacang tanah, semuanya melakukan perkecambahan epigel. Kemudian Casuarinaceae yaitu cemara-cemaraan ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke jenis perkecambahan hipogea. Hipo itu di bawah ya. Geo sama yaitu tanah atau bumi. Jadi apa yang tetap di bawah yaitu kotiledonnya. Jadi kotiledonnya tetap di dalam tanah, dia tidak akan muncul ke permukaan tanah ya. Nah, yang memanjang apa? Tadi kalau epigel yang memanjang itu adalah hipokotil ya. Kalau hipogel yang memanjang adalah epikotil ya. Jadi pertama radikula akan muncul dan membentuk akar ya. Kemudian epikotil memanjang ya. Sama dia membentuk loop juga seperti ini ya, lihat gambarnya. Kemudian bersama plumula sampai muncul di permukaan tanah. Jadi yang munculnya epikotil bukan kotiledon ya. Nah, ada keuntungannya perkecambahan hipogea, yaitu cadangan makan yang ada di dalam kotiledon itu tetap ada di dalam tanah ya. Jadi cadangan makanan yang ada di dalam kotiledon itu tetap ada di dalam tanah dan bisa tumbuh lagi seandainya ya kecamba atau pucuk kecamba yang sudah tumbuh di permukaan tanah tadi terpotong atau termakan oleh serangga. Jadi di dalamnya masih ada kotiledon dan masih bisa tumbuh lagi. Ya, itu keuntungan dari perkecambahan hipogel. Nah, tumbuhan apa saja sih yang biasa melakukan perkecambahan hipogel? Ya, tumbuhannya contohnya adalah jagung misalkan. Itu adalah monokotil ya. Kemudian Moraceae, yaitu contohnya pohon ara, pohon beringin, murbe ya. Kemudian Fagaceae ya, Fagaceae contohnya adalah Lithocarpus, itu adalah pohon-pohon yang besar-besar ya, biasanya terdapat di Pulau Kalimantan, Sumatera, Papua ya. Biasa digunakan untuk bahan bangunan ya. Contohnya adalah Lithocarpus dan Castanopsis ya. Nah, itulah jenis-jenis perkecambahan.